Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang pintar dan soleh-soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku yang ibu cintai, berjumpa lagi dengan Bu Mumis. Hari ini kita akan belajar bersama-sama muatan IPS 8 Bumiku subtema 1. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa dahulu agar supaya pelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, seperti biasa, ibu selalu mengingatkan kepada kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan. Masih ingat kan protokol kesehatan? Yaitu selalu cuci tangan, sering-sering cuci tangan, selalu menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Baiklah anak-anak, agar supaya kalian tahu apa saja akan kita pelajari hari ini, sebaiknya kalian simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu diharapkan setelah siswa mengikuti pembelajaran ini dapat mengidentifikasi karakteristik geografis negara Thailand. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis negara Singapura. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu menuliskan peran negara Thailand dalam pendirian ASEAN. Dan yang terakhir, kalian mampu menyajikan informasi kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi dan politik. Yuk kita mulai pelajaran kita. Selamat menyimak. Kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki penampakan alam yang sama, yaitu berupa dataran rendah yang luas dan memiliki banyak sungai. Kawasan Asia Tenggara juga sama-sama memiliki iklim tropis sehingga mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Selain itu, kawasan Asia Tenggara juga berada di jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania yang menyebabkan banyaknya gunung berapi. Kondisi ini menyebabkan negara-negara Asia Tenggara memiliki wilayah yang subur dan iklim yang baik untuk dijadikan lahan pertanian. Untuk mengetahui secara rinci mengenai karakteristik geografis negara-negara Asia Tenggara, kita akan membahas salah satu negara. Kalian simak berikut ini. Baiklah anak-anak, kita coba membahas negara Thailand. Karakteristik geografis negara Thailand. Thailand memiliki luas wilayah sebesar 513.120 km persegi. Batas wilayah negara Thailand adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laos dan Myanmar. Sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Samudra Hindia. Dan sebelah timur berbatasan dengan negara Laos dan Kamboja. Adapun ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Luasnya negara tersebut adalah 513.115 km persegi. Penduduk 65.200.000 jiwa. Ini data diperoleh pada tahun 2006. Kepadatannya 127 jiwa per kilometer persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai dan Inggris, sedangkan agama yang ada di sana yaitu agama Buddha, Islam, Konghucu, Hindu, dan Kristen. Pemerintahan berupa kerajaan, kepala negara dipimpin oleh seorang raja, kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, dan mata uang yang digunakan adalah baht. Adapun pendapatan per kapita 8.440 US dollar. Ini data di tahun 2006.
Thailand memiliki penampakan alam yang beragam. Ada dataran rendah yang subur karena dilalui oleh Sungai Chao Phraya yang mengalir membelah negara Thailand. Sungai Chao Phraya mengalir dari bagian utara sampai wilayah bagian selatan Thailand. Sedangkan hasil pertanian terbesar dari negara Thailand adalah padi. Thailand mendapat julukan sebagai lumbung padi Asia. Berikut negara lain di Asia Tenggara, yaitu negara Singapura. Karakteristik geografis negara Singapura. Letak negara Singapura secara astronomis terletak pada 1 derajat 15 menit sampai 1 derajat 35 menit lintang utara, 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Letak geografis Singapura di ujung paling selatan Semenanjung Malaka. Adapun batas-batasnya, sebelah utara berbatasan dengan Selat Johor, batas selatan berbatasan dengan Selat Singapura, batas timur berbatasan dengan Selat Karimata, dan batas barat berbatasan dengan Selat Malaka. Luas wilayah 620 km persegi. Adapun ibu kotanya yaitu ibu kota Singapura. Keadaan alam negara Singapura. Bagian utara Singapura merupakan daerah yang berbukit-bukit. Di wilayah ini terletak Bukit Mandai, Bukit Gombak, dan Bukit Timah. Di bagian barat daya Singapura terdapat Bukit Faber, Bukit Pasir Panjang, dan Bukit Sesop. Sungai yang terdapat di Singapura adalah Sungai Seletar, Sungai Mandai, Sungai Sambawang, Sungai Pangsua, Sungai Kranji, Sungai Pandan, dan Sungai Gelang. Negara Singapura, ibu kotanya adalah Singapura. Luas daerahnya 622 km persegi. Adapun kelompok etnis di sana adalah Tionghoa, merupakan kelompok terbesar, Melayu dan India. Bahasa Melayu, Cina, bahasa Tamil, dan Inggris. Agama yang ada di sana ada agama Tao, merupakan agama terbesar di Singapura, kemudian agama Buddha, Islam, dan Kristen. Lagu kebangsaan Majulah Singapura, pemerintahnya Republik, kepala negara yaitu Presiden, kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, dan mata uang yang digunakan adalah mata uang dolar Singapura. Oke, sebelum kita ke materi kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi dan politik, ayo ingat kembali mengenai ASEAN. ASEAN merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. Adapun pemrakarsa berdirinya ASEAN yaitu 1. Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Yang kedua, negara Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Yang keempat, Singapura diwakili oleh Raja Ratsman. Yang kelima, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Baiklah, kita lanjutkan dengan kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Tujuan ini diwujudkan melalui berbagai kerjasama untuk meningkatkan perekonomian negara-negara anggota serta memperkuat ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara. Beberapa contoh kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Menetapkan tarif khusus pada perdagangan sesama anggota ASEAN.
Yang kedua, mengembangkan bidang pariwisata, perkebunan, dan perikanan di kawasan ASEAN. Yang ketiga, pendirian proyek industri. Yang keempat, mendorong investor atau penanam modal untuk menanamkan modal di negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Perdamaian dunia merupakan salah satu tujuan dari pembentukan ASEAN. Tujuan tersebut diwujudkan dalam berbagai kerjasama di bidang politik. Kerjasama dalam bidang politik dilakukan berdasarkan beberapa prinsip, antara lain saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan negara lain, mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas dari campur tangan negara luar, menyelesaikan perselisihan secara damai, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN lainnya. Tujuan dari kerjasama di bidang politik adalah untuk menciptakan stabilitas kawasan. Stabilitas kawasan mendukung pembangunan nasional di negara-negara ASEAN. Beberapa bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik antara lain: 1. Penandatanganan perjanjian zona perdamaian, kebebasan, dan netralisasi Zone of Peace, Freedom, and Naturalism atau biasa disingkat dengan JOPFAN pada 27 November 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu, ada penandatanganan Deklarasi Kesepakatan ASEAN atau Declaration of Asian Concord pada 24 Februari 1976 di Bali. Selain itu, ada pembentukan Komunitas Keamanan Politik ASEAN atau ASEAN Political Security Community, biasa disingkat dengan APSC, di Thailand pada 1 Maret 2009. Nah, anak-anakku, demikian tadi pelajaran yang Ibu ajarkan hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.